Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat FKIP, selamat datang di podcast FKIPpedia, ruang ngobrol santai yang penuh inspirasi dan informasi seputar dunia kampus dan kehidupan mahasiswa. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat, karena hari ini kita akan ngobrol santai tapi tetap bermakna, yang akan penuh dengan informasi yang sangat penting tentunya saja. Saya Muhammad Zaini, dan di podcast ini seperti biasa kita akan membahas seputar topik-topik yang tetap hangat bersama dengan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Fahrul Rozi SPD MPD, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selamat datang Bapak, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk podcast perdana ini teman-teman, kita akan mengupas beberapa poin penting. Yang pertama terkait kemahasiswaan di lingkungan FKIP, dan juga topik yang sangat saat ini masih hangat, yaitu terkait efisiensi anggaran, yang mana dampaknya itu teman-teman bisa rasakan ketika kita hidup berorganisasi di kampus. Jadi buat teman-teman pendengar semua, yuk siapkan kopi atau cemilannya, kita ngobrol-ngobrol santai, tetapi kita tetap harus menggali informasi bersama dengan Bapak Fahrul Rozi sendiri. Selanjutnya kita bisa mulai dari perkenalan terlebih dahulu Bapak. Ya, mungkin bisa dimulai dengan latar belakang dari Bapak sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Rozi SPD MPD. Saya Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan saat ini saya juga merangkap sebagai dosen PhD di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saat ini kan banyak Bapak terkait isu-isu pendidikan, apalagi kemarin ini Bapak dari Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, itu mengeluarkan impres Bapak yang berhubungan dengan efisiensi anggaran. Mungkin pembahasannya nanti kita akan membahas terkait bidang kemahasiswaan yang dihubungkan dengan efisiensi anggaran. Langsung saja Bapak, kita mulai dengan program-program apa saja Bapak yang sekarang dirancang oleh Bapak di bidang kemahasiswaan di tahun ini. Baik, dari periode saya yang menjabat, saya selalu merencanakan sebuah kegiatan yang bermakna untuk mahasiswa, mulai dari kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak pengalaman, khususnya untuk organisasi. Yang kedua, banyak menghadirkan pengalaman untuk merencanakan sebuah program kegiatan, baik itu lomba, baik itu seminar dan sebagainya. Kemudian saya juga mengefektifkan kegiatan PKM, Mawapres dan LKMM yang kita adakan setiap tahun, dan tentunya akan ada hadiah untuk para juara yang hadiahnya sebenarnya cukup besar ya. Nah, yaitu di angka nominal cukup besar. Kemudian apresiasi dan pendataan untuk mahasiswa prestasi kita ya, seperti itu. Oh, berarti untuk program unggulan di tahun ini itu tidak akan ada perubahan? Sejauh ini masih kita aktifkan untuk kegiatan-kegiatannya supaya pengalaman mahasiswa itu akan semakin banyak. Terutama harapan saya adalah kegiatan penyelenggaraan lomba. Karena kalau hanya kegiatan biasa, sepertinya mahasiswa sudah sering berkegiatan. Tapi kalau penyelenggaraan lomba itu tentu ada sebuah pengalaman yang berharga bagi organisasi kemahasiswaan dan bagi mahasiswa tersebut. Karena dimana kalau setiap penyelenggaraan kegiatan lomba itu butuh teamwork yang baik, dan butuh kerjasama, butuh keakraban yang baik, sehingga nantinya bisa menghasilkan sebuah kegiatan yang bermakna, dan syukur-syukur itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga untuk mahasiswa seperti itu. Terkait bidang kemahasiswaan, berarti efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak berdampak ya? Kalau dibilang berdampak, pasti berdampak pastinya ya, karena adanya efisiensi anggaran ini kan berdampak pada pengurangan anggaran yang diterima oleh bidang kemahasiswaan terutama ya. Bidang saya juga selain ada kemahasiswaan, ada juga alumni dan kerjasama. Namun bukan berarti dengan adanya keterbatasan anggaran ini membuat kita menjadi melemah atau membuat kita menjadi semakin tidak punya kreativitas.
Nah, karena kenapa? Karena mahasiswa harusnya sebagai agen perubahan itu dia mampu berpola pikirnya adalah merubah sesuatu yang kurang menjadi lebih baik. Artinya keterbatasan yang dimiliki itu harus menjadi sebuah peluang untuk menjadi optimalisasi pengembangan diri. Nah, seperti itu. Selain itu supaya ini tidak terlalu berdampak pada kegiatan kemahasiswaan, saya berharap dan bersaran kepada mahasiswa agar mahasiswa sudah mampu untuk meningkatkan kemampuan dalam mencari sponsor, dukungan dari pihak lain. Kenapa? Karena agenda kegiatan kemahasiswaan ini kita banyak orang, sehingga kalau itu tidak dikenal orang, juga kita tidak bisa mempromosikan dari fakultas kita itu sendiri. Nah, maka dari itu dengan adanya sponsor, dengan adanya dukungan kegiatan dari berbagai pihak, diharapkan itu menjadi salah satu dukungan untuk kita semakin berkegiatan lebih baik. Nah, seperti itu. Sangat biasa sekali Bapak. Memang benar sekali Bapak. Jadi teman-teman sekalian, sisi anggaran itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa menghambat kita dalam berorganisasi seperti itu Bapak. Iya, betul. Nah, terkait mahasiswa Bapak, kan banyak di FKIP sendiri itu mahasiswa yang berprestasi. Di tahun kemarin ada mahasiswa PGSD yang saya ketahui berprestasi di tingkat nasional Bapak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pihak fakultas Bapak mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa ini Bapak yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional di wilayah Jawa Timur sendiri? Oke, terima kasih. Jadi begini, prestasi mahasiswa kita itu banyak, ya. Di internasional kita punya 3 prestasi internasional. Kemudian di nasional kita sangat banyak. Nah, terus kemudian di tingkat regional ataupun di tingkat universitas sendiri juga banyak. Artinya itu menjadi sebuah data bagi saya di fakultas untuk dasar bahwa mahasiswa kita sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Nah, maka dari itu data dari hasil prestasi mahasiswa tersebut itu nantinya akan kami rekap dalam sebuah form. Nah, dalam sebuah data Excel yang kemudian nanti kami petakan. Nah, kemana ini bakat minatnya? Sehingga ketika ada bakat misalnya micro teaching, maka nanti kita akan petakan. Sehingga kalau ke depan ada lomba micro teaching, maka mahasiswa yang berbakat ini akan kita rekomendasikan untuk ikut. Nah, ambil contoh, salah satunya adalah mahasiswa kita dari PGSD yang kemarin sudah mendapatkan prestasi di tingkat nasional, di tingkat regional. Kemudian kita rekomendasikan ikut tingkat nasional, alhamdulillah kita pulang juara 1. Alhamdulillah juga kemarin masih kita di IPA, ada juga kemarin itu sering ikut lomba, kemudian kita ikut lomba nasional di tahun 2023, itu kita dapat juara 1 juga, lomba dan pokok. Nah, selain itu kami juga berikan apresiasi dalam bentuk pemberian piagam penghargaan dari fakultas yang kemudian itu ditandatangani langsung oleh dekan FKIP. Itu wujud bahwa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa kita yang berprestasi. Harapannya adalah ketika mahasiswa kita berprestasi itu bisa menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswa yang baru, bagi mahasiswa yang lain, untuk bahwa kita akan semakin bisa meningkatkan kualitas dari diri kita dalam mengikuti lomba-lomba bergengsi. Benar Pak, apalagi banyak saya lihat di mahasiswa FKIP Bapak sebenarnya memiliki minat dan bakat yang banyak sekali. Bahkan menurut saya pribadi FKIP itu sangat luar biasa sekali. Nah, tetapi sekarang itu Bapak banyak mahasiswa itu yang kurang memiliki minat untuk mengembangkan potensi yang ada di dirinya Bapak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan terkait peran dari fakultas sendiri. Kan kita mempunyai organisasi mahasiswa Bapak atau Ormawa, agar nantinya Ormawa ini bisa lebih aktif dan produktif untuk mewadahi minat dan bakat dan potensi teman-teman FKIP. Menurut Bapak bagaimana seharusnya Ormawa ini untuk bisa lebih aktif dan produktif? Baik, jadi begini. Kalau kita berbicara masalah mahasiswa itu adalah seorang yang masih jenjang kategori remaja akhir atau masuk ke masa dewasa awal ya. Jadi artinya bahwa semakin dia punya banyak pengalaman, tentunya akan semakin berharga bagi pengalaman, bagi hidupnya nanti, bekal hidupnya nanti. Nah, saya menghimbau juga kepada seluruh mahasiswa FKIP ya,
Jadi kalau kita sebagai mahasiswa itu kita sekarang hidup di era teknologi. Nah, salah satu yang hadir pada saat ini adalah teknologi yang kita sebut teknologi digital, dari handphone ya. Handphone yang sudah di tangan, artinya semua teknologi ada di genggaman. Nah, bukan berarti dengan adanya teknologi itu bisa menurunkan dari mental ataupun kualitas yang ada dari diri seorang mahasiswa. Nah, seperti itu. Maka dari itu saya mengajak bahwa supaya mahasiswa itu peran aktif dalam berkegiatan di kampus. Masa studi itu S1 terutama itu tidak akan terulang. Nah, setelah ketika nanti lulus S1 kita akan melanjutkan S2, PPG ataupun kita melanjutkan ke S3 setelah S2. Artinya ketika masa remaja akhir masuk ke masa dewasa awal ini, maka kita harus memberanikan diri keluar dari zona aman teknologi. Nah, ketika kita bergerak zona aman teknologi, maka disitulah muncul rasa malas. Nah, harapannya adalah mahasiswa kita di FKIP semuanya itu mampu melawan rasa malas itu sehingga kita itu bisa mengikuti kegiatan apapun yang ada di kampus. Karena selain dari kegiatan yang ada di kampus, itu tujuan utamanya adalah memperbanyak relasi dan melatih keterampilan sosial kita. Sehingga kita bisa bersosial dengan baik, kita bisa berinteraksi dengan teman, kita bisa berorganisasi, itu juga karena kita punya keterampilan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa Pak yang bisa kita siapkan di FKIP. FKIP itu punya wadah dalam melaksanakan sebuah organisasi. Nah, jadi saya juga mengharap serta mengajak bahwa kita punya wadah untuk memfasilitasi minat bakat mahasiswa FKIP. Nah, di UKM kita punya 7 UKM ya. Kemudian di eksekutif kita punya 1, di legislatif kita juga punya 1, dan di HMP kita punya 5. Artinya wadah-wadah itu sebenarnya adalah wadah kita dalam menuangkan apa yang kita miliki, bakat apa yang kita miliki. Nah, misalnya kita ambil contoh, salah satunya adalah kita punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, maka kita coba itu melalui UKM, salah satu UKM kita ada UKM Excellent. Nah, di situ kita nanti akan melatih keterampilan kita dengan berbicara, mendengarkan, dan saling memberikan masukan, dorongan, seperti itu biasanya kita laksanakan. Ada banyak macam organisasi di FKIP, jadi harapan saya adalah mahasiswa FKIP itu mampu untuk ikut dalam kegiatan tersebut sehingga peran aman teknologi itu dapat dilawan dengan melakukan interaksi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Karena kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, kita nanti tidak akan menjadi mahasiswa yang punya banyak pengalaman di luar. Dunia kita akan terbatas dalam sebuah kotak hitam. Saya sering bilang bahwa kotak hitam yang kita sebut dengan teknologi. Padahal dunia di luar kan banyak dan luas ya kan. Sedangkan masa untuk kita mencari relasi itu sangat-sangat terbatas sebelum kita masuk ke dalam dunia pekerjaan. Nah, seperti itu. Sekarang itu Bapak kan efisiensi anggaran, pernah disinggung juga tadi di awal Bapak bahwasannya di efisiensi anggaran itu kan terjadi pemotongan. Nah, sedangkan kemarin itu pernah saya berdiskusi Bapak dengan teman-teman Ormawa, yang mana teman-teman Ormawa ini mengeluhkan terkait pendanaan Bapak, yang mana kemarin itu terjadi pemotongan. Sekarang itu bagaimana pandangan Bapak ini terhadap kegiatan kemahasiswaan di bidang Ormawa ini Bapak yang mengalami efisiensi? Dan juga apakah efisiensi ini itu seharusnya memang disasarkan ke teman-teman Ormawa? Apakah itu tepat sasaran atau tidak? Oke, jadi begini. Universitas itu sebagai lembaga penyelenggara perguruan tinggi negara. Nah, itu merupakan sebuah lembaga negara, lembaga di bidang perguruan tinggi, yang itu salah satu pendanaannya juga dibiayai oleh negara, ya kan? Nah, artinya keputusan dari pemerintah itu pasti berdampak kepada semua penyelenggara kegiatan yang ada di negara, salah satunya di UTL. Kemudian di FKIP sendiri itu kita ada dana namanya dana DIPA. Nah, dana DIPA itu berasal dari universitas yang didapatkan dari pemerintah. Sehingga semua dana yang dipakan itu pasti akan mengalami pemotongan sebesar 50%. Nah, dana potong 50% ini secara tidak langsung pasti berdampak pada semua sektor, ya kan? Nah, kemudian apakah kemahasiswaan juga mengalami dampak tersebut? Iya. Kenapa? Karena kemahasiswaan
itu saya bicara di bidang ormawa ya. Kemahasiswaan itu ada bidang kemahasiswaan, ada tim kemahasiswaan, ada ormawa di dalam tim kemahasiswaan tersebut, kemudian ada alumni yang di bawah saya, kemudian ada tim kerjasama juga. Nah, jadi pendanaan saya itu ada di 4 ini yang didanai oleh BIPA. Nah, salah satunya adalah di ormawa. Nah, di ormawa ini tentu juga sama mengalami pemotongan anggaran. Karena kenapa? Ormawa ini mengelola dana yang dianggarkan oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Sehingga anggaran itu pasti akan berdampak pada kegiatan yang dilakukan oleh ormawa tersebut. Nah, namun ya ini ada kabar baik semenjak 2 atau 3 minggu kemarin, 3 minggu atau sebelum kemarin, bahwa kita ada dana namanya relaksasi. Yaitu dana relaksasi itu sebesar 40% dari anggaran sebelumnya. Artinya total anggaran itu dari 10% itu kita sudah kembali 50% dan 40%. Nah, sehingga dana yang kita terima kalau misalnya 10 juta tadinya tinggal 5 juta. Dari 5 juta ada tambahan dana relaksasi yaitu sebesar 40%, yaitu sekitar 4 juta sisanya. Nah, sehingga di sini bahwa pemotongan anggaran itu mungkin tidak terlalu besar karena kita berkurang hanya sekitar 10%. Nah, maka dari itu saya berharap bahwa dengan adanya tambahan dana relaksasi ini, ormawa kita tuh mampu mengoptimalkan dari kegiatan-kegiatan mereka yang akhirnya itu berdampak baik pada ormawa tersebut. Semisal contoh, kalau kegiatan itu hanya bersifat untuk kegiatan seremonial, itu mungkin sudah mulai dikurangi. Nah, tapi kalau kegiatan itu untuk penyelenggaraan lomba tingkat nasional atau tingkat internasional, mudah-mudahan kita bisa, itu akan semakin lebih baik. Nah, saya semenjak di waktu di K3, saya sudah bilang tadi bahwa itu saya selalu motivasi mahasiswa kita itu ormawa terutama untuk menyelenggarakan lomba yang itu mulai di tingkat paling rendah dulu, yaitu tingkat piala dekan. Dari piala dekan kita naikkan ke piala rektor, dari piala rektor kita naikkan ke harapannya itu bisa ke piala gubernur. Nah, semoga setelah nanti bisa kita ke piala presiden. Nah, sehingga itu adalah pengalaman bagi mahasiswa yang kemudian mahasiswa kan akan berganti dari waktu ke waktu, dan itu kalau ditinggalkan atau kemudian diregenerasikan itu akan berdampak baik pada penerusnya. Nah, seperti itu seperti regenerasi. Jadi teman-teman ormawa, revisi anggaran itu bukan suatu yang harus kita terlalu banyak pikirkan ya Pak, karena sudah banyak suntikan dana relaksasi yang tadi Bapak singgung. Saya Bapak, untuk kegiatan ini nantinya kan pendanaannya itu kan perlu diawasi Bapak. Untuk ini apakah fakultas memiliki cara tersendiri Bapak untuk mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran? Nah, tentunya secara terkhusus di bidang kemahasiswaan dan secara umum di seluruh di FKIP sendiri, bidang di FKIP Bapak. Jadi gini, karena anggaran kita itu adalah anggaran yang diberikan oleh negara, tentu kita ada namanya sistem audit. Nah, di audit itu kita di universitas ini ada namanya tim jaminan mutu atau kita sebut juga dengan PJN. Yang pertama, artinya kualitas dari kegiatan kita harus diukur juga di situ. Yang kedua itu ada tim audit mutu internal. Nah, tim audit keuangan juga ada di situ. Nah, setelah di audit itu, kalau itu memang tidak ada permasalahan, kemudian tidak ada hal yang bisa rasa itu tidak sesuai, maka itu dinyatakan layak. Yang pertama. Yang kedua, kita diawasi langsung oleh BPK dan KPK. Nah, sehingga setiap penyelenggara pengguna keuangan negara itu langsung diawasi oleh BPK dan KPK. Nah, di fakultas bagaimana Pak? Di tingkat normal bagaimana Pak untuk seleksinya itu? Nah, kita di fakultas itu ada namanya BPP, terutama masalah penggunaan negara ya. Ada BPP dan ada PPK. PPK itu pejabat pembuat komitmen. Nah, BP itu adalah bendahara fakultas. Nah, ya. Jadi artinya apa? Setiap penganggaran atau penggunaan dana yang itu tidak sesuai, maka itu tidak mungkin di ACC. Itu di level pertama kita seleksi, yaitu namanya adalah di BPP, bendahara fakultas. Nah, kalau dari fakultas itu sudah masuk, nah kita harus menanyakan lagi kepada PPK, pejabat pembuat komitmen. Artinya yang bertanggung jawab pada keuangan itu adalah PPK. Nah, di tempat kita adalah PPK. Kalau banyak dari kegiatan kita yang itu tidak di-ACC oleh PPK, kenapa? Karena dirasa tidak sesuai. Sehingga kita harus berpikir ulang supaya kegiatan itu
benar-benar sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan itu juga ada target untuk bermanfaat bagi mahasiswa, dapat mencapai prestasi mahasiswa dan sebagainya. Itu kenapa saya di Ormawa saya mewajibkan untuk setiap Ormawa menghasilkan HKI, hak kekayaan intelektual minimal 2 dalam setiap Ormawa. Nah, harapannya adalah apa? Dari pendarahan itu kita punya prestasi yang bisa terukir di mana itu melalui HKI minimal. Nah, selain itu saya juga sering share di grup mahasiswa terkait dengan lomba-lomba. Harapannya adalah Ormawa bisa menjadi wadah bagi mahasiswa yang punya bakat minat yang sesuai di bidangnya untuk bisa mengikuti lomba dan berprestasi. Nah, seperti itu. Iya Pak, terkait itu tadi kan saya kemarin mendapatkan kabar dari teman-teman BMKM ketika mereka melakukan audiensi bahwasannya di anggaran fakultas tahun kemarin itu FKIP memiliki rencana strategis Pak, yang katanya pembangunan 2 gedung. Nah, untuk tahun ini apakah itu tetap dianggarkan atau mungkin diundur ke tahun penganggaran yang akan datang? Jadi begini, sebenarnya kalau kita berbicara masalah pembangunan gedung itu tidak ada di ranah saya ya, tapi ada di ranah Pak Wakil Dekan 2, karena beliau di bidang Sarpras dan umum. Nah, cuma begini, pengusulan kegiatan pembangunan gedung itu biasanya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kita harapannya punya gedung sendiri untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan juga kegiatan kemahasiswaan. Saya juga berharap, saya juga sering bilang kepada Pak Wakil 2 bahwa kita di kemahasiswaan juga butuh namanya fasilitas untuk berkegiatan. Nah, itu kenapa saya kemarin masih 2 tahun kemarin sepertinya saya itu mengusahakan dengan adanya ruang podcast ini. Podcast ini bisa kita gunakan untuk mahasiswa. Nah, walaupun ini umum ya, artinya ruang podcast ini memang ruang umum, tapi juga berkaitan dengan bisa digunakan untuk mahasiswa. Selain itu kita juga punya gedung Sekber yang ada di SKBD ya. SKBD paling ujung ya. Itu bisa kita gunakan bersama seperti itu ya. Makanya tadi saya menanyakan terkait itu Bapak karena berkaitan dengan Ormawa juga. Betul. Nah, selanjutnya Bapak terkait keberlanjutan program yang dengan rancang tadi itu, apakah efisiensi anggaran ini akan berdampak berkelanjutan jangka panjang menurut pandangan dari Bapak sendiri? Ya, harapan saya tidak. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara masalah ideal, kita sudah ideal sebelum adanya efisiensi anggaran. Namun pemerintah pasti juga memikirkan hal-hal yang itu dirasa sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Dan itu pasti juga sudah dipikirkan secara matang, tidak mungkin sepihak. Nah, apapun itu, maka kita sebagai dari bagian pemerintah juga harus mengikuti atau mentaati tentang apa yang dirancang oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Kalau masalah efisiensi, saya berusaha optimal untuk tidak mengganggu dari kegiatan dari organisasi mahasiswa itu. Nah, jadi harapan saya adalah selain dari kegiatan organisasi mahasiswa yang terselenggara di kemahasiswaan, harapan saya Ormawa juga bisa membantu saya untuk mendukung saya dalam optimalisasi capaian dari bidang kemahasiswaan terutama seperti itu. Iya Bapak, nantinya kan kami juga ingin membahas terkait itu, apakah memungkinkan nanti terus bisa melakukan silaturahmi Bapak? Silakan, ruangan saya selalu terbuka ya untuk mahasiswa dan banyak sekali mahasiswa yang keluar masuk ke saya. Harapan saya tidak hanya sekedar masuk keluar untuk minta tanda tangan ya. Tetapi saya senang kalau diajak berdiskusi dengan mahasiswa. Itu kalau kita lihat dari bahwa kalau saya punya mahasiswa yang baik-baik ke saya, punya tim mahasiswa yang baik ke saya, itu karena mereka sering ke saya. Tapi kalau mereka tidak ke saya rasanya gimana ya? Kok sedih gitu. Kenapa? Karena saya butuh partisipasi dari mahasiswa untuk ke saya. Informasi itu saya dapatkan tidak hanya dari satu pintu, tapi harusnya dari banyak pintu. Apapun yang terjadi, apapun yang dalam kondisi apapun itu, kalau berkaitan dengan kemahasiswaan, mau itu bisa disampaikan ke saya. Karena kenapa? Supaya itu mempercepat tentang apa yang akan saya lakukan. Nah, misal contoh tidak harus selalu berkaitan dengan hal yang misalnya kurang. Ya.
Tapi kadang prestasi mahasiswa kita tidak pernah laporan ke kalian. Nah, betul loh, Pak. Tiba-tiba ada mahasiswa yang bilang, Pak, saya udah punya prestasi. Andai saya dapat laporan tersebut, saya akan bisa membantu dalam hal misalnya mensupport kegiatannya, memberikan rekomendasi dosen pembimbingnya, kemudian memberikan apresiasi dan sebagainya atas apa yang dilakukannya. Itu harapan saya. Ya, karena prestasi itu memang banyak sebenarnya Bapak. Kebetulan di kelas saya itu kemarin pernah ada yang punya prestasi Bapak di lomba infografis di Universitas Muhammad. Alhamdulillah sudah saya laporkan ke prodi saya sendiri. Mungkin ini terakhir Bapak sebelum podcast ini ditutup. Mungkin ada motivasi atau saran Bapak untuk mahasiswa FKIP karena yang seperti Bapak singgung tadi bahwasanya mahasiswa itu banyak sekarang yang terlalu terpenjara di dunia teknologi Bapak, hingga keinginan untuk lebih baik itu susah. Mungkin Bapak memiliki motivasi atau mungkin sedikit nasihat untuk teman-teman FKIP semua. Baik, terima kasih. Jadi begini, saya berharap ya di era teknologi sekarang yang sudah semakin canggih, kita harus bijak dan hati-hati dalam penggunaan teknologi. Karena kenapa? Teknologi itu mudah disalahgunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi itu membantu kita mempermudah segalanya, tapi membuat kita ketergantungan dengan segala yang ada di teknologi. Itu hal-hal yang perlu kita lihat bersama. Saya mungkin perlu menjelaskan dan mengingatkan untuk kita semua, terutama diri saya sendiri. Banyak dari kita atau ada beberapa dari kita yang itu menggantungkan semua kebutuhan kita di teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi itu bersifat privasi, ya. Saya berharap tolong dijaga dengan baik privasi yang saudara miliki, karena kita tidak tahu ke depannya apa yang terjadi. Nah, kalau sampai kita tidak berhati-hati dalam penggunaan teknologi itu dan itu kemudian kita tahu itu disalahgunakan orang-orang lain, kita tidak bisa membatasi. Sehingga hal negatif pun itu bisa terjadi karena kita tidak hati-hati dalam penggunaan teknologi. Kita boleh percaya orang lain, tapi bukan berarti kita menyerahkan segala satunya kepada orang lain. Nah, karena apa? Sekarang di zaman teknologi ini banyak orang yang kadang ketika sudah punya misalnya PIN gitu ya, dia bisa menyalahgunakan PIN tersebut. Nah, dan tidak selalu kita di mahasiswa, kita perlu tahu ya kalau teman itu silih berganti. Kemarin kita punya teman SD, kemudian kita ganti teman SMP. Kemudian teman SMA kita punya teman baru, yang kita tuh sahabat. Kemudian kita harus terpisah di universitas masing-masing. Saat ini kita juga punya teman dalam sahabat di universitas. Nanti kita punya teman kerja. Nah, artinya apa? Teman itu silih berganti. Tapi teman itu adalah menjadi sebuah wadah kita atau penyemangat kita untuk berkembang. Nah, namun bukan berarti teman itu menjadi sebuah segala sesuatu untuk dia. Jadi kita ada harus hal yang kita batasi sehingga itu menjadi privasi untuk diri kita sendiri. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kita di FKIP ya. Kita di FKIP ini banyak, hampir sekitar 3.000 mahasiswa. Artinya dengan jumlah sebanyak itu, kita tuh harus sama-sama saling memiliki rasa bahwa kita ini keluarga besar FKIP. FKIP ini tidak dimiliki oleh semester 1 saja, tapi semester 14 pun itu juga adalah warga FKIP. Nah, kadang hal yang kita lupakan adalah ketika kita semester 2, semester 4, semester 6, semester 8 kita masih solid, kita sebut bahwa itu kita mahasiswa. Tapi mereka yang sedang berjuang untuk lulus itu juga mahasiswa kita FKIP. Maka dari itu kita perlu bersama-sama untuk saling bahu-membahu, bahwa saya pernah berdiskusi bahwa ketika kalian masuk bersama, maka kalian juga harus keluar bersama. Jika ada yang tidak bisa bersama, maka bantu untuk segera bisa bersama kalian. Nah, seperti itu. Itu harapan dari saya dan semoga semua mahasiswa FKIP kita ini bisa dimudahkan dalam proses belajarnya, diberikan pengalaman yang berharga dan bermakna, sehingga nanti bisa jadi bekal untuk meraih kesuksesan di masa depan. Seperti itu. Bicara terkait doa ini, saya juga mau minta doa juga Bapak. Pasti. Semoga diberikan kesempatan dan Amin. Sangat luar biasa sekali Bapak hari ini. Terima kasih banyak Bapak karena sudah mau berbagi informasi bersama kami, ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman FKIP Bapak di podcast FKIPpedia ini. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast FKIP ini dengan seksama dan juga sampai selesai. Harapannya teman-teman tidak bosan untuk mendengarkan podcast-podcast kami yang akan datang juga.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ya, semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Saya tutup podcast hari ini. Podcast FKIPpedia, suara pendidikan, suara mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.